Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan nomor induk mahasiswa 225190025, merupakan mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan membahas tentang pembuktian teorema limit pusat. Berikut penjelasannya. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang bab 7, yaitu tentang pembuktian teorema limit pusat, yaitu pada bagian bab 7, bagian 4. Untuk teorema limit pusat sendiri, kita menggunakan teorema 7.5 yang menyatakan bahwa misalkan Y dan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya adalah peubah acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, dan M3T sampai seterusnya berturut-turut. Jika limit N mendekati terhingga dari Mn dikali T sama dengan yaitu MT untuk semua T bilangan real. Maka fungsi distribusi Yn yaitu konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N mendekati terhingga. Baik, kemudian sini kita akan membuktikan teorema dari 7.5. Berdasarkan teorema 7.4, UN sama dengan akar N dikali Y bar dikurangi mu per sigma. Itu sama dengan kita kalikan sehingga menjadi akar N dikali Y bar dikurangi akar N dikali mu per sigma. Dan berdasarkan teorema 7.1 sendiri, nilai dari Y bar itu sama dengan 1 dibagi N dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, I sama dengan 1 sampai dengan N dari YI. Maka kita peroleh, yaitu nilai UN sama dengan kita sama-sama bagi sigma. Yaitu sehingga akar N dikali Y bar dibagi sigma dikurangi akar N dikali mu dibagi sigma. Sehingga sama dengan kita masukkan nilai dari Y bar-nya ini sehingga hasilnya yaitu akar N sama dengan akar N dikali 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari YI dibagi sigma dikurangi akar N dikali mu dibagi sigma. Ini hasilnya sehingga kita bisa ubah menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N dari YI ini dibagi akar N dikali sigma dikurangi, kita kurangi dengan N dikali mu dibagi akar N dikali sigma. Sehingga hasilnya kita keluarkan 1 dibagi akar N dalam kurung sigma I sama dengan 1 mendekati I sama dengan 1 sampai dengan N dari I dibagi sigma dikurangi N dikali U dibagi sigma. Sehingga hasilnya yaitu 1 per akar N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari ZI. Di mana ZI-nya ini ZI-nya ini sama dengan YI dikurangi mu per sigma. Baik, karena peubah acak YI ini independen dan terdistribusi identik, ZI-nya ini I-nya itu nilai I-nya itu sama dengan 1, 2, sampai seterusnya sehingga nilainya N. Independen dan berdistribusi identik dengan nilai harapan dari EZI itu sama dengan O. Dan 0 dan nilai harapan dari VZI itu sama dengan 1.
karena fungsi pembangkit momen dari jumlah keubah acak independen itu produk dari masing-masing fungsi pembangkit momennya yaitu sebagai berikut, yaitu M sigma Z I kali T sama dengan MZ1T dikali MZ2T dikali seterusnya sampai dengan dikali MZN dikali T sama dengan yaitu di dalam kurung MZ1 dikurang MZ1 dikali T kita pangkatkan N sehingga hasilnya yaitu MUNT sama dengan M sigma ZI dalam kurung 1 per akar N sama dengan MZ1 dalam kurung 1 per akar N kita pangkatkan N. Berdasarkan teorema Taylor, terdapat bilangan pi antara 0 dan T, sehingga MZ1T ini sama dengan MZ10 ditambah M aksen Z10 dikali T ditambah dengan M aksen double Z1 dikali C dikali T kuadrat dibagi 2. Kemudian, dan karena MZ1-nya ini MZ1 0 dan sama dengan yaitu E besar dikali E kecil pangkat 0 dikali Z1 yaitu sama dengan nilai harapan dari E1 ini sama dengan 1 dan M aksen Z1 sama 0 itu sama dengan Z1 nilai harapan dari Z1 itu sama dengan 0. Maka MZ1T sama dengan 1 ditambah M1 ditambah M double aksen Z1 dikali si dikali T kuadrat dibagi 2, di mana nilai Pi ini lebih besar dari 0 dan kurang dari T. Sehingga MUN dikali T itu sama dengan dalam kurung 1 ditambah M double aksen Z1 dikali C per 2 dikali T per akar N pangkat 2 kita pangkatkan N sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 dikali C dikali T kuadrat dibagi 2 per N kita pangkatkan N, di mana nilai dari Pn-nya ini lebih besar dari 0 dan kurang dari T dibagi akar N. Kita perhatikan bahwa N ini mendekati tak terhingga dan Pn ini mendekati 0 dan M double aksen Z1 dikali Cn dikali T kuadrat bagi 2 ini mendekati yaitu M double aksen Z1 dikali 0 dikali T kuadrat dibagi 2 sehingga hasilnya sama dengan nilai harapan Z1 pangkat 2 dikali T pangkat 2 per 2 yaitu sama dengan T kuadrat dibagi 2. Karena nilai harapan dari EZ1 pangkat 2 itu sama dengan VZ1 yaitu sama dengan nilai harapannya 1, ingat bahwa jika limit N mendekati tak terhingga dari Bn itu hasilnya sama dengan B. Maka limit dari N mendekati tak terhingga dari Bn dikali 1 tambah Bn per N kuadrat itu sama dengan E pangkat B. Sehingga limit dari N mendekati tak terhingga dari MUNT sama dengan limit N mendekati tak terhingga dari 1 ditambah M double aksen Z1 dikali Cn dikali T kuadrat
per 2 dibagi N, ini pangkat N sama dengan hasilnya T kuadrat pangkat T kuadrat per 2. Jadi fungsi momen untuk mengubah acak normal ini standar. Baik. Berdasarkan pembuktian teorema 7.5 tadi, maka kita dapat simpulkan UN ini memiliki fungsi distribusi konvergen ke fungsi distribusi dari peubah acak normal standar. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tak ada gading yang terletak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.